come on lah, jangan lu hidup delusional amat lah bro, gila lu. Wake up, lu butuh makan, lu butuh duit, lu cari dulu duitnya, lu kerjain apapun yang make money. Nanti lu punya duit banyak, baru lu pilih kerjaan lu, terserah lu. Tapi ada beban atau ada topeng gengsi loh di sini di anak 20-an. Kayak gue nggak mau mulai dari bawah. Ya goblok sih kalau menurut gue. Lu kalau kagak ada duit, lu lapar, nggak usah kebanyakan gengsi bos. Apa yang mau digengsiin? Ya lu menderita aja kalau gengsi mulu. Iya sih. Lu mikir gue bikin konten dulu kagak dihina-hina sama temen gue, sampai ada yang musuhin gue kok. Ditanya lu ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujungnya cuma konten di YouTube doang. Gue make money sekarang. Yes. Kayak gitu. Kalau bisa ngutang sama lu ya. Iya, bayangin gue kuliah tinggi-tinggi jualan sapi. Masuk ke kandang sapi. Gue pernah beli celana jeans mereknya Wrangler baru tuh, dulu gak punya duit gue tuh. Kena tai sapinya baru gitu loh. Gengsi gak? Enggak bro. Gara-gara gue jualan sapi gue bisa beli 10 celana Wrangler itu lagi. Gak apa-apa satu kena tai sapi gitu loh. Udahlah jangan kebanyakan gengsi bos. Pride, gengsi, ngerasa hargai saya, orang lain gini, saya adalah orang yang gini-gini. Come on, kalau misalnya masih lapar, buang jauh-jauh dulu. Nanti terserah lu lah kalau misalnya lu udah tinggi, udah punya duit banyak, terserah lu, bebas gitu. Kalau gue sih kagak, gue mendingan humble aja gitu loh, baik-baik aja gitu sih. Itu jawaban gue bro. Simple, realistis. Tapi itu solutif. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Dazzling Night _ID. Aku hobi nulis kak. Ya. Tapi aku bingung harus monetisasi seperti apa. Ada saran nggak untuk aku yang hobi menulis agar tulisan aku bisa dibaca dan bisa make money dari sana? Oke, monetisasi banyak banget ya. Lu bisa bikin blog, bisa bikin novel, bisa jadi penulis, atau sesimpel lu ngonten di Twitter tapi tulisan lu bagus, itu bisa. Tinggal lu yang penting utilize AI. Kenapa? Karena ya gue jujur aja copywriting sekarang, kalau lu buka kelas copywriting gitu pasti udah kemakan juga sama AI. Orang sebelum beli pasti mikir, kenapa gue harus beli kelas copywriting? Kenapa gue gak pakai AI? Walaupun sejatinya kalau lu ngerti copywriting dan lu menggunakan AI, it's gonna be a huge different gitu loh. Dibanding orang yang gak ngerti copywriting cuma nyerahin ke AI gitu. Jadi monetisasinya banyak banget gitu. Apakah harus bikin konten? Enggak juga. Lu bisa bikin agency untuk orang bikin script. Gue punya temen kok yang make money sekitar 8 juta sampai 9 jutaan yang kerjaan dia cuma bikin script beberapa klien dia untuk konten. Terus kayak lu tau kan yang channel-channel luar negeri itu yang faceless, tapi dia ceritain sejarah tentang Roma apa. King and General kalau nggak salah, King and Commander atau King and General. Dia kan butuh script untuk bacanya. Itu kan lu bisa jasa lu untuk lu bikinin script. Ya misalnya lu suka sejarah sama suka tentang tentang copywriting atau script. Ya lu bisa bikin sejarah script. Bahkan kalau misalnya nggak ada orang yang mau mempekerjakan lu, ya lu tinggal joinan sama 3 orang, let's say. 1 yang bisa bikin script yang suka sejarah, 1 yang bisa voice overnya enak, 1 lagi sama orang yang bisa ngedit video. Ya lu bisa bikin tentang sejarah Indonesia, sejarah ini, atau ya channel ngomongin uang, tau Ngomu? Iya ngomongin. Itu kan sebenarnya cuma script voice over sama editing gitu. Itu bisa lu bikin banyak banget sebenarnya monetisasinya. Gitu, banyak banget guys. Siapa tadi namanya? Lupa. Namanya nama second account kayaknya. Dazzling Night. Iya, Dazzling Night ya. Dazzling Night itu banyak banget. Tapi pertanyaan gue Bilal, kok orang gak kepikiran sampai sana ya? Ya tadi satu sisi karena itu berat, itu hard. Itu gak nyaman. Konten gak nyaman. Sama prosesnya pasti panjang untuk bisa monetize. Betul. Atau mungkin dia gak punya teman yang tepat. Oh iya. Yang bisa berpikir ke arah sana. Makanya lu harus surround yourself sama orang-orang yang satu visi. Dan itu kan banyak pilihan-pilihan hidup ya. Walaupun komunitas atau komunitas kreatif. Betul. Atau mungkin itu problemnya. Lu train GPT lu. Jadi dia bisa kasih saran. Iya. Lu umur 28, mungkin lu ngerasa anjir udah umur 30 tapi belum mencapai apa-apa. Trust me. It's okay kalau lu dapetinnya nanti di umur 30 atau 40, it's okay. It's good kalau misalnya dapetinnya di umur 20. Ya, gue dapetin apa yang gue mau pun di umur 27. Ya, tapi gak ada yang tahu lu dapetin umur berapa gitu loh. Karena if you believe in God, ada takdir yang kita gak bisa belok-belokan gitu loh. Nah, jadi pertama yang lo harus lakukan adalah tenang.
Ya, tenang bukan berarti malas-malesan, bahwa biar state of mind lu atau pikiran lu tuh nggak kayak keburu-buru dikejar setan gitu loh. Nah, yang ada nanti lu kerjanya nggak bener. Jadi lu tenang dulu bahwa it's okay kalau misalnya lu dapetinnya setelah 30. It's okay. So fucking okay. Satu. Kedua, dia bilang dia belum dapetin apa semuanya. Nah, ini banyakan orang salah lah. What is semuanya? Dia bilang dia stuck. What is stuck? Orang banyak mau sesuatu, mau sukses, mau kaya, but they never quantify kaya itu berapa, mau lu apa aja di list. Itu salahnya orang-orang. Akhirnya lu kayak jalan ke depan tanpa ada garis finish. Memang nanti pada saat lu udah dapat garis finish baru, lu bakalan cari track baru untuk cari garis finish lainnya. It's totally wajar karena manusia kan serakah. Sampai nanti tanah di mulutnya. Sampai lu mati nanti. Ya kan? Nah cuman lu harus tentuin dulu garis finishnya lu ke depan mau apa. Let's say kalau misalnya lu mau dapetin semuanya. Semuanya tuh apa? Mobil kah? Kalau ditanya, mobil tuh apa? Brio kah? Agia kah? Porsche kah? Atau apapun itu. Ya. Kedua, rumah kah? Liquid cash, uang. Mau berapa? Uang tuh mau berapa gitu loh. Lu mau berapa uang sampai lu tahu bahwa oke, garis finish pertama gue selesai. Banyak orang tidak mendefine itu. Banyak orang aja nggak tahu maunya dia apa. Dan alhasil hanya ngikutin standar-standar yang ada di sosial media yang dimana dia doom scrolling, akhirnya dia tercuci otaknya. Like kalau lu belum punya rumah di umur 30, masalah? Nggak juga kok. Kan tergantung orangnya. Jadi lu define dulu apa yang lu mau gitu. Versi lu ya, versi lu sendiri ya. Harus lu tahu apa, karena suksesnya Bilal sama suksesnya gue mungkin beda. Mungkin sukses Bilal, oke, gue mau jadi menteri, let's say ya. Random banget tiba-tiba menteri. Let's say ya, mau jadi menteri. Kalau gue enggak, sukses gue hidup di pantai, gue bisa diving kapanpun, bisnis gue jalan, investasi gue ngasilin return, gue bisa nge-manage portofolio, gue bisa nganterin anak gue sekolah, surfing bareng anak gue, diving bareng anak gue, that's my success gitu. Mungkin menurut Bilal beda. Nah lu define dulu sukses lu seperti apa. Nah yang ketiga adalah setelah lu udah tahu sukses lu mau seperti apa, lu tanya sama diri lu. Kan lu pikirannya mau resign tuh. Tanya 2 pertanyaan. Apakah karir gue sekarang bisa membawa gue ke sukses versi gue? Yang kedua adalah, apakah harus sekarang untuk switch-nya? Sementara gue masih ada tanggungan dan lain-lain. Itu yang gue lakukan waktu dulu gue waktu kerja di consulting. Gue lihat gue punya target sekian miliar, let's say, di umur sekian gitu. Ya walaupun kecapainya agak nggak mundur. Nah namanya takdir ya, susah ya bro ya. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu kan. Terus gue ngeliat, anjay kalau misalnya gue mau dapetin uang segini sebulan dengan jalur kerja gue yang sekarang, itu gue harus nunggu sekitar 10 tahun sampai 12 tahun bekerja. Sementara gue pernah berdagang yang dimana gue dapetin itu bisa lebih cepat dan relatif mudah. Akhirnya gue berpikir, oke, gue harus resign. Nah baru gue tanya, apakah gue harus resign sekarang? Waktu itu gue ada privilege, mak bapak gue masih kerja. Jadi mak gue dosen, bapak gue manajer. Akhirnya gue memutuskan, gue harus sekarang. Karena gue gak tahu kapan nyokap bokap gue meninggal, kapan mereka pensiun, kapan mereka tiba-tiba kecelakaan akhirnya mereka gak bisa kerja lagi. Mumpung sekarang yang dimana privilege yang gue punya ini banyak diinginkan oleh banyak orang yang mungkin kondisinya di bawah gue gak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Orang lain bakalan ngefak-fakin gue kalau misalnya gila lu dapat kesempatan kayak gitu tapi lu gak gas gila-gilaan. Akhirnya makanya gue resign, gue langsung gas gila-gilaan. Dan apakah smooth perjalannya? Oh kagak bro, kagak smooth. Pasti. Kayak gitu. Jadi itu yang harus lo lakukan ya. Jadi tentuin dulu lu maunya apa. Terus habis itu lu hitung, lu tenang dulu, lu 28 belum telat-telat amat, santai. Lu gak early tapi lu gak telat-telat amat. Yang kedua, lu harus tentuin lu maunya tuh apa, definisiin, listin kalau bisa, detail sedetail mungkin. Biar lu tahu garis finish pertama lu tuh kemana. Nanti kalau mau bikin garis finish selanjutnya, silahkan. Sama yang ketiga adalah, ya lu tanya apakah karir gua sekarang atau jalur gua sekarang menuju ke garis finish tersebut. Dan kalau misalnya tidak, apakah gua harus switch sekarang mempertimbangkan kondisi lu, apakah lu punya tanggungan dan lain-lainnya gitu. Terstruktur juga ya jawabannya bro. Bagus banget, udah kayak tersetting padahal pertanyaan random ya. Random gue baru tahu tadi soalnya. Sebelum gue tutup gue biasanya nanya ke teman-teman.
Lu ada nggak quotes yang mengubah hidup lu atau yang tertancap terus di kepala lu yang ini bagus banget? Mungkin kalau kita cut reels ini viral sih. Apa? Quotes yang paling gue percaya adalah yang paling gue suka ya. Dan ini yang mendasari kenapa gue bangun muda cuma sekali. Jadi quotes kalian yang mungkin kayak kok gue masih di bawah terus ya, belum bisa naik ke atas ya. Tapi believe me bahwa there is a way to catch your dream without falling asleep. Jadi ada cara untuk lo menggapai mimpi lo tanpa lo harus tertidur dan bermimpi. Itu quotes yang gue selalu percaya.